A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaika alladhina ishtarau ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mataluhum kamatalil ladzi istawqada nara falamma adha'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi zulumatil la yubsirun. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Allah yastahzi'u, memperolok-olokkan mereka, wa yamudduhum, dan menambah, yamuddu, menambah kepada mereka itu, fi tughyanihim, dalam kesesatan mereka, ya'mahun, terombang-ambing. Ulaika, mereka itulah, alladzina, orang-orang yang ishtarau, membeli, ad-dhalalah, kesesatan, dengan huda, dengan petunjuk. Fama, maka tidaklah rabihat, berlaba, tijaratuhum, tijarah, perniagaan mereka, wa ma kanu muhtadin, wa ma, dan tidaklah, kanu, adalah mereka itu, muhtadin, mendapat petunjuk. Kita selesaikan dua ayat ini dulu. Yastahzi'u, istihza, maknanya adalah istighfaf, menganggap enteng, menganggap sepele, merendahkan, dan memandang hina. Bernamalah istihza. Orang yang menganggap enteng, menganggap remeh, menganggap sepele, menganggap hina, leceh orang lain, namanya mustahzi. Jadi mustahziun di ujung ayat sampai balik, mereka itu adalah orang-orang yang suka meremehkan, menganggap sepele, menganggap enteng, merendahkan dan menghina orang lain dengan cara mempermain-mainkan. Dan itulah salah satu sifat orang munafik, iman yang dipermain-mainkannya. Kalau bahasa orang kita, syariat dipermain-mainkannya, agama dijadikannya barang permainan, iman masalah keyakinan. Lalu ayat 15, Allah yastahzi, dipakai kalimatnya sama tapi maknanya berbeda. Allahu yastahzi'u, Allah memperolok-olok mereka. Berolok-olok ke Allah enggak. Maha suci Allah daripada berbuat olok-olok. Tidak. Tapi lantaran mereka begitu, Allah Subhanahu wa taala yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Nah, kita paham ini. Ya'mahun. Ya'mahun itu asal mulanya amah namanya. Ain mim ha amah. Amah itu artinya adalah
buta mata hati. Tiba di mata, buta mata kepala, ama. Ain mim ya, ama. Buta ni. Kalau ama, hati nama tu. Antara hati buta, maka mereka tidak bisa melihat hakikat yang sebenarnya. Karena mereka melihat tidak dengan mata hati. Karena mata hati mereka tertutup, tersumbat, tapakok, buta, jadilah mereka kebingungan dalam kebimbangan dan kesesatan. Ya, mereka tidak menampak kebenaran, tidak menampak hakikat iman yang sebenarnya. Bagaikan orang berjalan dan nampak jalan yang akan dituju, maka jadilah terombang ambing. Allah yamuddu, madda, menambah. Madda artinya menambah. Jadi kalau begitu yamuddu, Allah yamuddu, Allah menambah kepada mereka. Yang Allah tambah tughyan. Tughyan itu mujawazatul haq, melampaui batas. Kalau ada batas dilampauinya. Tughyan. Nanti jadi tago, menjadi tagut. Nah, itu orangnya. Taghin. Itu kan melampaui batas. Apapun batas, melampaui batas. Air yang melampaui pematang sawah, tagalma. Batasnya sudah ada, tagalma. Ini mujawazatul had wal israf, bakalabian amat. Orang nak bakalabian ame itu melampaui betih, israf. Kulu wasrabu, la tusrifu tu sangiyah. Tahu sangiyah? Tiba di kaurang ampian-ampian malatuh tidak bisa kabel. Itu israf tiba dimakan. Orang kalau laku no bakal labian ame bana musrif. Ini sudah melampaui batas. Juga berkelebihan. Allah yamudduhum, dan membiarkan, jadi menambah apa yang Allah tambah kepada mereka, kesesatan mereka itu. Karena orang yang melampaui batas kalah sesek daripada jalan sebenarnya. Saya jalan lurus. Yamuddu, ditambah lagi kesesatan mereka. Bertambah lama, bertambah sesek. Sehingga mereka selalu berada dalam keterombang ambingan bingung. Semua mata hati mereka tertutup. Begitu cara bentuk Allah memperolok-olok mereka. Kalau babnya bab yang menyatakan memakai kalimat yang sama tapi tujuan berbeda. Mereka mengolok-olok orang beriman. Ketika mereka bertemu dengan tokoh-tokoh pemimpin mereka yang syaitan itu, khalau ila syayatinihim, mereka bersua bertemu dengan tokoh-tokoh pemimpin-pemimpin kawan-kawan mereka yang perangai syaitan. Sebab yang katakan syaitan kemarin kan orang yang seperti itulah, selalu menolak kebenaran, mempermain-mainkan kebenaran, menentang kebenaran, menjauhi kebenaran dan menghambat kebenaran serta menghalangi orang untuk benar. Syaitan. Apa kata mereka? Kami cuma berolok-olok. Kami tidak beriman.
main-mainkan mereka, jadi melecehkan. Allah balas, yastahzi'u. Bagaimana caranya? Allah menolong di loro. Tahu di loro? Di pelapis. Yamudu, menambah, tiba dibandang di lapis aja. Lapis na cah. Ya na iba inu cah. Loro. Kalau pernah memancing badang, mapih ikan. Biasanya megang makan yang bari. Lah itu memancing, mapih itu. Nak mau ajar. Itu yang mudu pembiat. Meloro lapih. Dalam kesesatan, dalam berkelebihan, melampaui batas di pabian tu. Tidak ada siapa nak tegur. Sehingga mereka bingung. Jadi di situ diterjemahkan Allah akan memperolok mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Memang itu. Begitulah keadaan orang munafik itu sepanjang zaman. Siasana munafik. Kerana mereka tidak berada dalam pegangan. Tiba berjalan, mereka nak tahu jalan. Tiba di memacik, tak tentu nak dipecik. Tiba nangka dituju, tak jaleh, ka dituju. Kenapa? Mereka ya'mahun tu ya'mah. Buta mata hati, tidak nampak kebenaran. Ya'mahun. Allah izastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Orang-orang munafik itu dalam kehidupan dunia itu mereka tidak punya pegangan, tidak punya petunjuk, tidak jelas apa yang mau mereka dan apa yang mereka pegang. Karena mereka tidak ke sini, tidak ke sana. Baina saja. Kamakare ke situnya teleng. Namanang kuek ke situnya melikok. Tak punya pegangan, tak punya dah. Itulah intinya. Satu. Ditutup ayatnya menjadi ayat ke-15. Yang ke-16, ulaika. Namanya isyarat. Anan isyarat, dia kata tunjuk lah. Kata tunjuk. Mereka itu, mereka mereka itu. Mereka orang-orang munafik itu adalah istirak. Anan istirak, mempergunakan harta untuk membeli sesuatu, lalu sesuatu yang dibeli itu dijual lagi untuk mendapatkan laba, untung. Kau ada orang Panggalih tu jaleh, tak perlu menerangkan tu. Membeli sesuatu barang, membelikan dengan uang, ada barang. Dibeli barang, nanti barang itu dijual. Karena menduga barang yang dibeli ini kalau dijual, harganya sarang naik daun gini. Namanya istirak. Nah, mereka itu adalah orang-orang yang ishtarawud dhalalata bil huda. Nah, mereka bali itu kesesatan. Jual mereka bali, dia petunjuk. Jual bali itu kan tukar menukar. Kalau sesuk dua kala kan barter.
Dibawa jaguang sakambui ke pasar. Ada tukar kok yo kerambi kok yo bari. Kan bar jale. Kalian kini ya pitis. I alat tukar, sekarang uang. Kini alat tukarnya petunjuk ada denya. Lah dapat petunjuk, lah tahu petunjuk. Mereka ganti dengan kesehatan. Karena disangko kesehatan ko bisa mendatangkan untung di dunia. Kau kecek kawan bo mudik barenggo ile barenggan namanya. Sangko balabo pokok tamakan. Ini apa lo tu ndak adis? Kita tanya lo dalilnya. Ini petunjuk mereka kasih, mereka ambil kesesatan. Karena mereka menganggap mereka memilih sikap seperti itu mendapatkan keuntungan duniawi. Menang mereka, aman mereka. Disiko mendapat, disiko mendapat. Mau orang mau menafikan itu, tidak punya pendirian. Jadilah orang awak orang kah? Dan saya kita cari benar orang zaman Nabi nama dia orang awak awak orang di tengah-tengah awak bersama-sama lah ada nama munafik itu. Munafik seperti itu. Di ma parik nak kabisi. Nah, biarlah sungu bakubang selitan dua makan. Kalau nak dapat bahasa Minangnya sungu ke? Aku sungu ni. Selika makan bila aku mau kubang ke tanduk. Orang itu, dia mengambil sikap seperti itu, karena dia inginkan rabihat tijaratuh. Balabo galih mereka. Galihnya kesesatan. Pitih pembalinya petunjuk. Bangku itu galih menurut mereka labono gadang. Dipilihnya kesesatan, dipilihnya kekufuran. Terus tadi gabung-gabung dalam sisi pandang ulama-ulama termasuk dari mubalaghah segala macam. Itu namanya isti'arah. Isti'arah tasrihiyah. Tidak usahlah kita terangkan. Kan istilah balaghah. Mereka beli kesesatan dengan petunjuk. Mereka beli kekafiran dengan iman. Mereka beli jalan yang belok tidak sampai ke tujuan dengan jalan lurus. Karena menurut mereka, kok gadang laboy ko. Jo gadang laboy. Ya. Fama rabiah. Maka tidaklah rabiah, berlaba beruntung tijarah perniagaan mereka tidak berlaba. Karena syaitan telah mempermain-mainkan mereka. Dibiarkan oleh Allah seperti itu. Rupanya kan ngarai badan di bawah orang. Ifamarabihat, maka tidaklah berlaba, tidaklah beruntung tijaratuhum, perniagaan mereka, karena mereka telah menukar, telah mengganti iman dengan kekafiran, petunjuk dengan kesesatan. Mereka jadikan agama ini barang olok-olok, barang main-main. Dan memang sepanjang zaman orang munafik itu mereka ambil sikap seperti itu dengan harapan
ko kalibalabo tijarahnya. Sehingga kadang siko tiba kau kini menjelek-jelek lah, hilang arago diri. Tiba orang kaum muslimin tu kan hilang arago diri, dak muko tabah muko no. Kalau sosok ketumbang lo orang kau no pindahlah ke bari menjelek-jelek lah siko. Munafik so. Orang tak keko jangan dibawa dalam perjuangan. Jangan. Sebab ko bahasa awak no orang ko manohok kawan saya diang menguntiang dalam lipatan. Orang talengah ditendang, kawan ni muko ditungkai. Ndak yo. Nah, pengalaman mana ada orang banyak. Hati-hati, no santiang pandai no kuciang minyak air aku. Tahu kuciang minyak air? Enggak. Kuciang minyak air. Berminyak air tu. Santiang mengecek rendah. Ndak lunak gigi pada lidah, lunak pada raga-raga gigi ni. Tapi manikam, makanya pembicaraan tentang orang munafik itu disampaikan 10 sifat. Ya, di siko disampaikan 10 sifat. Kazib, dusta, khidak, menipu. Nang ketiga makar, nang keempat safi, bodoh, nang kelima istihza, suka main olok-olok, nang keenam ifsad fil ardi, merusak di muka bumi, nang ketujuh jahil, yang ketujuh. Itu je nang ketujuh dalal sasek, nang ke-9 muzabzib. Ndak kesiko nang terakhir sukhriyah bil mukminin, melecehkan, main-mainkan orang beriman. 10 sifat di situ saja. Ayat kabara saja ayat 8 nanti sampai ayat 20 diterangkan 10 sifat. Orang kafir sifatnya lah. Anzartahum am lam tuzru la ingkar bangkang. Fama rabihat tijaratuhum, dan maka tidaklah berlaba tijaratuhum, perniagaan mereka. Artinya barang dagang yang mereka dagangkan itu tidak berlaba. Wa makanu muhtadin, dan tidaklah mereka mendapat petunjuk. Anan muhtadi, kan siko muhtadin. Muhtadi itu as-salik sabilan, orang yang menempuh satu jalan dengan mengasuhnya bisa sampai ke tujuan. Nya menempuh satu jalan yang tempuh itu bisa dengan cepat segera sampai di tujuan, sehingga ditempuhnya jalan itu dekat, cepat, sampai. Sabuknya lah menempuh jalan nansa yang sebenarnya nyolah mendapat petunjuk kama jalan ke ditempuhnya. Tapi orang yang tak tahu jalan terombang amin ya'mahun. Ujung ayat nangka 15 ya'mahun. Mereka bingung termaambing. Kalau bahasa bihamka undang-undek. Undang-undek. Karena mereka tak tentu kama jalan. Tiba ke pasar mencingangak-cingangak sen. Orang ke pasar jaleh menganggap pasar no.
Orang ke pasar ya mahun. Berbeda dengan muhtadin. Orang muhtadin lah jalih jalanan kereta puak ko jalanan sabana tiba di tujuan, capek sampai. Wa ma kanu muhtadin, dan tidaklah mereka mendapat petunjuk untuk menuju jalan yang lurus lantaran Allah yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Tu mereka siasen nama nampuah sia saja orang munafik yang bersikap seperti itu digambarkan orang yang tidak akan pernah sampai ke alamat, tidak pernah sampai ke tujuan. Baputa-puta balinong-linong sinanya, coba randai. Orang-orang ini tidak pernah keluar, ini putar-putar. Tidak menyalah randai, coba randai. Inilah sampai kalau buat pakam ke meninjau ke pinu putar-putar sini aja. Meto kinsaro. Tak menyalah randai nak ko. Putar-putar ni mesti aja, lega-lega sini. Tidak akan pernah sampai ke tujuan. Karenanya tidak ada petunjuk. Muhtadin. Wama dan tidaklah mereka kaum muhtadin mendapat petunjuk. Kemudian diberilah namanya masal, perumpamaan. Guna perumpamaan untuk meningkatkan pemahaman. Dalam Al-Quran itu banyak sekali perumpamaan-perumpamaan. Namanya amsal. Wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Amsal, berbagai macam perumpamaan-perumpamaan yang terdapat dalam Quran, ada sekian faedah. Di antara sekian faedah itu kita ambil satu. Gunanya perumpamaan itu salah satunya yang abstrak menjadi konkret, yang sulit ditangkap oleh akal, capek dipahami, bikin perumpamaan. Itu guna perumpamaan. Kita ambil contoh perumpamaan tu. Perumpamaan orang yang berinfak sama dengan orang menanam satu biji. Ini nampak kita biji sekali. Baniah, tampang, tanam. Benih tadi tumbuh 7 tangkai. Nampak? 7 tangkai. Satu tangkai 100 biji. 100 kali 7. Kau yang dipakai oleh Kiai Wak Jakarta. Motor dapat Alphard. Jual rumah, besok dapat perusahaan. Wah, kali-kali begitu. Perumpamaan. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah. Perumpamaan yang berinfak, sebab pahala ganjaran infak tu tak nampak. Kalau bagian motor malam kau besok dapat Avanza, nampak tu. Nampak kan? Buka lah. Buka jam meh warna putih gua. Nanti bawa jam kadang suka besok tu. Tu nampak. Nampak. Supaya terpahami di kita. Tatangkuk di kita betapa besar nilai-nilai fadilah keutamaan infak itu, dibikin perumpamaan. Seperti habbah, sebuah biji. Kau kadang nak biji ke ya? Biji ditanam, 7 tangkai, 1 tangkai 100, 700. Begitu infak. Biji. Jadi orang yang menginfakkan biji terbaiknya ke tanah, tanahnya tanah subur lolai,
terletak di Rabuah. Rabuah itu lereng gunung. Lereng gunung tanah subur itu Rabuah. Imiji. Hujan lebih jadi hujan gerimis pun tidak masalah dia tumbuh. Nah, tetangkok itu gunungnya masal. Nah, masal, banyaklah masal-masal Al-Quran. Nah, di situ adalah masal. Dalam ayat ku nanti, dalam surat ku nanti ada dua masal untuk orang munafik. Pertama, masal mereka dengan orang nyalakan api. Yang kedua, masal mereka air. Hujan turun lebat. Dua masal. Kita ambil yang pertama dulu. Masaluhum, perumpamaan mereka. Hum ko mereka. Mereka ko balik ke munafik. Ka seperti perumpamaan. Alladhi istauqada. Alladhi orang yang istauqada. Menyalakan api. Api unggun. Jadi tujuannya tu. Orang menyalakan api supaya dapat cahaya. Dapat badiang. Ini ada badiang, ada badigau. Kalau badiang mah sengai, kalau badigau bangi kurang namanya. Sengai. Supaya ada cahaya sekaligus juga menghangatkan badan. Nah, perumpamaan mereka kok seperti itu. Seperti perumpamaan orang yang istauqada, menyalakan api. Falamma maka tatkala adaat telah bercahaya, tidak bersinar, bercahaya, telah bercahaya ma haulahu, apa yang di sekitarnya, dah nampak kan, cukup dah nampak ini, nampak sekalian di api lado. Tiba-tiba zahaballah. Zahaba melenyapkan, menghilangkan. Sebab zahaba kan pergi, menghilangkan, melenyapkan Allah. Apanya? Nur. Cahaya mereka. Dan taraka, dia meninggalkan mereka dalam berbagai macam kegelapan yang la yubsirun. Nanti kita pahami maksudnya, nanti kita pahami dulu perumpamaan aku. Ada waktu 3 minit lagi. Perumpamaan mereka, orang yang berada dalam kegelapan pekat, lebih-lebih di tengah gurun pasir. Bagi orang Arab di zaman Nabi Muhammad, tatangguk benar mereka go. Sebab daerah mereka daerah gurun. Mereka kebiasaan mereka riahlah, mengembara, bermusafir. Kan li'ila fi Quraisy ila fi rihlatas syita'i. Penghidupan mereka memang itu. Tapi kalau mereka berada di padang pasir di gurun di malam hari, malam gelap gulita tanpa ada cahaya, apalagi gelap sekali, dengan yang mereka butuhkan cahaya. Ya guna cahaya, nak tarang sambil bisa bangai. Kalau ada maco di padang pasir bisa panggang maco. Saya padang pasir tidak ada orang, ada maco. Yang ada cuma dinding, panggang mereka lah dinding. Itu istiqaudanan lah. Lah terbayang lah. Terbayang suasana orang malam gelap, cahaya api, singgolah hangit, lah macam keliling nampak. Makin gadang api, makin tarang lah. Jadi ketika lah bercahaya, lah nampak sinar cahaya,
Sumber cahaya kan api, sinar cahaya. Tiba-tiba padam. Tarang langsung padam itu, mata tidak bisa capek menyesuaikan keadaan. Sama sebaliknya, kalam langsung tarang silau. Tarang langsung kalam bingung. Sama kalam lah. Nyo kalamnya sama aja nyo. Tapi dia tadi lah baca yo, tiba-tiba kalam. Seakan-akan lebih kalam daripada sebelum bercahaya. Akhirnya mereka dalam kegelapan-kegelapan yang tidak dapat melihat karena tidak ada cahaya oleh. Iko namanya perumpamaan. Perumpamaan yang dibikin, yang dibuat dalam ayat ko bagi mereka orang munafik. Mereka menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekafiran. Itulah sana orang-orang yang menyalakan api. Dengan keimanan mereka walaupun sifatnya lahiriah, nampak cahaya, nampak tarang sekeliling. Dengan keimanan mereka yang sifatnya lahiriah tu terpelihara mereka, aman mereka, keluarga mereka aman, isteri mereka aman, harta mereka terjaga daripada kaum muslimin. Sebabnya mereka berada di tengah-tengah kaum muslimin, aman mereka. Sabar dengan orang yang dapat cahaya. Orang bercahaya dapat cahaya sekeliling. Nyo dapat lo bangai badan. Sementara mereka aman. Sementara mereka dapat cahaya, sementara mereka dapat angin. Artinya mereka aman, nyawa mereka aman, keluarga mereka aman, harta mereka aman karena mereka menyatakan iman. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Sementara aman. Tapi karena cahaya cakap itu bukan cahaya hati. Keimanan itu bukan dari hati, hanyalah kamuflase. Nampak di luar. Kira-kira iman tu tak ada lah, habis. Semua api padam. Akhir mereka terkumpul, nampak rahsia mereka. Sama dengan itu prinsip mereka. Karena mereka tidak punya cahaya yang sebenarnya. Itu adalah cahaya pantulan cahaya yang tidak bisa mereka pakai, paling-paling cahayanya sebentar. Akhirnya mereka berada dalam berbagai macam kegelapan. Tidak bisa kita taruhan, karena kita harus menghormati waktu kita. Kesimpulan ayat 7 balik ko nantilah. Setidak-tidaknya maknanya lah terangkap dulu. Tapi pesan-pesan dalam ayat 7 balik ko belum bisa kita tarang kini lah. Boleh kehabisan bahan loh. Sekian. Semoga berfaedah kita bagaimana kita harus berhati-hati waspada dengan orang munafik. Hati-hati waspada dengan orang-orang yang bersifat seperti itu. Walaupun kita tidak ada orang munafik seperti itu, tapi setidaknya ada kaum muslimin yang bersifat, bertingkah, bersikap seperti itu. Harus waspada, tidak bisa dibawa untuk bayu, untuk bersama itu doh, pajak-pajak aku. Tahu salah bentuk pajaknya. Lunak-lunak kepala caciang pajak aku. Lunak-lunak kepala caciang, pematang sawah. Tabu aja dia nyo. Oh, pisang ngambur lunak kepala caciang. Atau kaji kita lunak-lunak kepala caciang.
شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا